Pernah gak sih kamu tuh ngarep gitu kan sama seseorang, tapi ternyata gitu kamu jadiannya sama orang lain? Beberapa pasti pernah mengalami hal-hal yang gak terduga kayak begini. Tapi ya kan, tapi dan tapi. Banyak sih yang yang kayak begini ya teman-teman ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia per zodiak kali ini kita bakalan baca siapa sih yang ternyata ditakdirkan untuk kamu ya. Kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, general reading, timeless reading. So anytime kalian mau dengerin boleh ya, ngajakin siapa aja juga boleh. Silahkan menuju kemari merapat yuk teman-teman ya. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. Dan kalian gak perlu yang namanya pick a card. Tidak perlu pick a card ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya kan ini adalah ceritanya kamu ya teman-teman ya. Tiga-tiganya ya ternyata pernah lewat dalam kehidupan kamu atau sedang lewat dalam kehidupan kamu. Dan untuk teman-teman Cancer kita bakalan baca ya. Untuk teman-teman Cancer kita bakal baca. Oke, di cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu untuk teman-teman Cancer. Coba kita lihat teman-teman Cancer, cerita hidup tentang orang ini ya. Di cerita pertama ada Graut ya. Ini bisa jadi orangnya luar kota ya, luar kota, luar negeri, ataupun ada jarak lah ya sama kamu ya. Ada jauh, cuman dia sedang menempuh pendidikan ya, ataupun menempuh pekerjaan gitu ya. Menempuh pekerjaan gimana, coba menempuh pekerjaan ya, kerja di luar kota gitu maksudnya, atau di luar negeri ya, bisa jadi seperti itu. Cerita tentang hidupnya dia ya seperti ini. Lalu ada Graut ini adalah orang yang selalu mau belajar ya tentang hal-hal yang baru, tapi gitu ya. Walaupun dia orangnya setia ya teman-teman ya, walaupun dia orangnya setia, tapi dia seringkali terjebak dalam satu hubungan yang kayak ngegantung, nggak jelas gitu ya, tanpa komitmen ya. Jadi kalau misalkan ada problem dia jarang mau langsung selesaiin gitu, seperti menunda-nunda gitu teman-teman ya. Lalu juga ada illusion di sini. Illusion ini adalah tentang dia yang selalu yang selalu terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Seringkali dia menganggap berada di satu kondisi di mana hubungan dia nggak jelas, tapi padahal sebenarnya mungkin dia sendiri yang menarik hal-hal itu terjadi gitu, karena ya nggak terlalu peduli kalau misalkan ada problem tuh nggak segera diselesain gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya ya jadi pengorbanan yang sia-sia, yang pasangannya sendiri merasa kayak digantung gitu kan, dianya sendiri merasa menggantung, tapi dia nggak merasa seperti itu. Dia hanya berpikir bahwa dia need time gitu kan, butuh waktu, spare time untuk dia berpikir, tapi padahal orang kan nggak mau juga kan digantung kayak begitu, right ya. Lalu juga Secret ya, kalau misalkan dilihat di sini Secret ini ada cerita-cerita dalam hidupnya dia ya, dimana dia ini belum bisa melepaskan hal-hal yang berlalu ya seperti itu. Jadi dia seringkali berahasia juga ya dalam hidupnya dia, dan masih belum bisa yang namanya move on ya dari masa lalunya dia. Ibaratnya masih selalu mengingat-ingat masa lalunya dia gitu loh teman-teman, yang nggak bisa lepas dari hal tersebut, nggak bisa fokus lah sama realita pada saat ini ya. Cerita tentang dia ya, sedikit cerita tentang dia seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalian udah lama saling kenal belum sih ya. Coba kita lihat kalian ya udah lama saling kenal apa belum. Ada Uranus. Ada Uranus di sini. Kalau dilihat lama apa enggaknya ini nggak ada yang inget nih teman-teman ya. Kamu yang nggak inget, dia juga nggak inget gitu. Udah lama kayak berasa belum gitu kan, kayak barusan aja tapi juga berasa udah lama gitu. Jadi cerita-cerita kayak gini nih teman-teman ya. Kalau dibilang lama juga nggak lama-lama amat, kalau dibilang baru juga nggak baru-baru amat gitu ya. Ciri-ciri orang ini seperti apa? Ini orang yang punya visi yang jelas dalam hidupnya. Jadi punya rencana jangka panjang untuk hidupnya dia sendiri. Nah, masalahnya adalah nah ini orang yang ada di sebelahnya dia ini suka banget yang namanya digantung-gantung gitu kan ya, sehingga ya seringkali terjebak toxic relationship ya seperti itu. Ini orang yang stabil sebenarnya, seimbang, suka belajar ya, orang yang smart, wawasannya juga luas ya, selalu mau belajar, pingin belajar ya.
traveling juga suka ya, traveling juga suka. Lalu juga dia orang yang cukup beruntung ya, yang berkaitan dengan pengembangan diri seperti sekolah, belajar gitu kan, ataupun pekerjaan ya. Dia cukup beruntung untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hubungan ini ya akan seperti apa yang akan kalian lalui ini dengan orang ini ya. Hubungan yang akan kalian lalui. Hubungan yang penuh dengan keterikatan juga ya, sama-sama nih teman-teman ya. Mungkin dia juga masih belum bisa masih belum bisa lupa masa lalunya juga, ataupun ini hubungan yang sangat terikat banget gitu. Jadi antara on off juga bisa ya, mungkin teman-teman ya, on off. Lalu juga cerita-cerita mengenai dia lebih memilih pekerjaannya ketimbang relationshipnya, ini juga ada ya, cerita-cerita seperti ini ya kalau kamu barengan sama dia, right? Di cerita pertama ya teman-teman ya, selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua ya, cerita tentang kehidupannya dia seperti apa sih ya. Ada transformation, creation, dan balance di sini. Oke, kalau kita lihat di sini kehidupannya dia seperti apa ya, cerita tentang dia kayak gimana. Ini ada creation ya. Sering kali dalam hidup dia terjebak dalam hubungan yang singkat atau sesaat ya, karena dia mungkin gampang bosen, gampang jenuh gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga saking cepatnya dia gitu kan, kepinginnya cepet ya, pada akhirnya malah hal yang udah dia bangun jadi kayak berantakan gitu, yang nggak sesuai dengan maunya dia ya. Ya seperti itu sih teman-teman ya, ada kejenuhan, kebosanan gitu, suka sibuk sama pikirannya dia sendiri gitu. Jadi semua mau dikerjain sendiri dan akhirnya nggak ada yang dilibatkan orang-orang sekitarnya dia. Jadi kayak one single kayak orang yang berjalan sendiri gitu ya, seperti itu. Dia orang yang cukup banyak mengalami pengalaman hidup yang luar biasa atau transformasi yang luar biasa ya dalam hidup, karena ya mungkin hanya saja dia ini sih moodnya kurang baik ya, pengendalian dirinya juga kurang baik teman-teman ya. Jadi sering kali hal-hal yang dia ibaratnya bangun itu hancur berantakan hanya karena ketidaksabarannya dia gitu ya, seperti itu. Banyak rahasia-rahasia juga dalam hidupnya, dan sering kali dia terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya gitu, hubungan yang berbahaya. Contohnya adalah udah punya pasangan tetap aja gitu kan dideketin. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Lalu juga sosok yang selalu dikhianati sama orang ya. Karena apa? Karena sebenarnya dia sendiri sih yang cari masalah gitu kan. Udah tahu pasangannya orang gitu kan ya. Ya, udah tahu punya pasangan gitu kan ya, tapi terperangkap hasrat sendiri dan baperan ya teman-teman, kayak gini. Right, selanjutnya kita coba lihat apakah kalian sebenarnya udah saling mengenal. Kalaupun udah mengenal lama apa enggak, baru aja ya. Kenalnya juga baru aja teman-teman ya, kenalnya baru saja. Lalu kita lihat ciri-ciri orang ini. Ciri-ciri orang ini secara bukan relationship, secara pekerjaan oke ya teman-teman ya. Orang yang cukup berhasil dalam pekerjaan ya, dan juga ini orang yang bisa banget ngedengerin orang lain. Orang di sebelahnya dia tuh bisa nyaman banget karena merasa didengerin ya, merasa diarahkan sama dia, merasa dipahami lah ya sama dia. Ini orang yang kayak gitu banget ya tuh, orang yang sibuk kerja gitu kan, orang yang lupa punya waktu buat dirinya dia sendiri, tapi dia pendengar yang baik, dia sahabat yang bisa mengarahkan, dan orang yang banget pintar memahami perasaannya orang lain. Nah, seperti inilah ya kira-kira itu sebabnya ya mungkin banyak orang yang bisa nempel sama dia ya. Lalu hubungan yang akan kalian lalui seperti apa? Hubungan yang bakalan kalian lalui ini seperti apa? Ini hubungan yang kadang-kadang saling menyalahkan nih teman-teman ya, saling menyalahkan. Hubungan yang kalau spiritual itu saling menyalahkan bisa, terus habis gitu juga nggak ada ujungnya ya, tanpa komitmen, hubungan tanpa komitmen, hubungan yang nggak ada ujungnya, hubungan yang on off gitu ya, seperti itu. Kalau nggak segera diselesaikan ya akan on off terus-terusan ini teman-teman ya. Oke, ini adalah cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita tentang hidupnya dia seperti apa. Ada power, ada ego, dan juga ada expression. Oke, ini orang yang seperti apa? Ini orang yang selalu maksain sesuatu hal ya. Mungkin bukan kapasitasnya di sana, tapi dia selalu maksain sesuatu hal untuk terjadi seperti apa yang dia mau. Kayak memaksakan kehendaknya dia sendiri gitu teman-teman ya. Tapi seringkali dalam hidupnya dia nggak kayak nggak dianggap gitu, nggak
nggak dijadiin prioritas itu sebabnya dia kepingin banget yang namanya membuktikan dan membuktikan, tapi padahal itu di luar dari kapasitasnya dia ya, seperti itu. Ini ceritanya dia nih kepingin banget ngebuktiin sesuatu hal bahwa dia itu mampu, bahwa dia tuh begini, bahwa dia begitu ya, seperti itu. Lalu juga cerita tentang apa ya, banyak emosi nih teman-teman. Orangnya susah banget mengendalikan emosi, terus hanya berpikir karena dia ingin membuktikan sesuatu hal, jadi jatuhnya dia hanya berpikir mengenai keuntungan yang bisa didapetin tuh apa gitu, seperti itu ya, keuntungan ya, seperti itu. Padahal ini sebabnya yang menyebabkan pada akhirnya malah jadi nggak karu-karuan ya, seperti ini. Dia banyak berjuang untuk orang-orang yang dia sayang ya, dia banyak berjuang untuk orang-orang dia sayang. Dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri karena terlalu peduli dengan orang-orang yang dia sayangi, sibuk kuat untuk orang yang dia sayang ya, kayak gitu teman-teman. Ini orang yang seperti ini susah menikmati hidup juga karena selalu ingin membuktikan, selalu ingin mencari ya. Jadi secara emosi dan perasaan dia benar-benar capek banget ya, selalu berada dalam kondisi dimana dia merasa tertekan ya, didominasi, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. That's why mungkin dia ingin membuktikan ya sesuatu hal seperti ini. Oke, selanjutnya, kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya? Kalian udah lama saling kenal apa belum? Kalau dilihat di sini ada Saturnus ya, Saturnus. Kalau ditanya kenalnya udah lama apa enggak ya, ini cukup lama teman-teman ya, cuman ya nggak saling mendekat ya, tapi udah lama kenalnya. Terus ciri-cirinya orang ini ini orangnya emosian banget, nggak sabaran, emosian ya. Terus abis gitu juga tipikal orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan, nggak gampang ya. Orang yang nggak suka berasia, emosian, nggak sabaran. Terus habis gitu orang yang pendiam ya, cukup introvert ya, jadi semua ditahan-tahan atau dipendam-pendam sendiri gitu ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik. Nah ya, sekarang kita lihat hubungan kalian akan seperti apa. Sih ya? Kalau dilihat di sini ya, sebenarnya bisa saling menguatkan ya, bisa saling menyayangi. Kalau dilihat di sini bisa jadi family yang bagus banget, cuman nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya, nggak bisa jadi diri sendiri. Sama potensi-potensi untuk bisa tertarik dengan orang lain itu banyak, tapi as long as bisa saling jaga komitmen ya, ini bagus sih teman-teman ya, bisa saling memperbaiki ya, seperti itu. Oke, ini cerita buat teman-teman Cancer, dan kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading dengan tema yang berbeda, di zodiak yang berbeda. Dan untuk siapapun orang-orang yang ditakdirkan lewat dalam kehidupan kamu, semoga ini adalah orang yang baik yang dikirimkan alam semesta untuk kalian semua. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.